warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-6 ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita mulai. Pembelajaran 6. Ayo berdiskusi. Kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, anak-anak, kita mengingat ya, aneka bahan pembentuk benda itu ada apa aja? Ya, ada yang dari plastik, ada yang dari kaca, ada yang dari logam, ada yang dari kayu, dan juga ada yang dari karet ya. Itu adalah bahan pembentuk benda. Untuk mengerjakan proyek ini, kamu dan teman-teman harus melaksanakan musyawarah. Tentukan kelompok yang terdiri atas 4-5 orang ya. Kalian jadi mencari teman sebanyak 4-5 orang ya, untuk membentuk satu kelompok. Tentukan 5 benda yang akan diselidiki oleh tiap-tiap kelompok. Tuliskanlah hasil musyawarah di bawah ini. Jadi kalian mencari 5 benda yang akan diselidiki ya oleh tiap kelompok, dan tuliskan hasil musyawarah di kolom di bawah ini. Benda yang akan kami selidiki adalah, nah silakan kamu bikin list bendanya ya. Ini ada 1, 2, 3 ya. Bikin list bendanya. Kamu mau menyelidiki benda apa aja? Misalnya meja ya. Terus misalnya akuarium. Terus misalnya apa lagi? Misalnya itu piring gitu kan. Terus misalnya lemari gitu, atau misalnya kursinya seperti itu ya. Silakan kamu mencari 5 benda yang akan kamu selidiki. Kita lanjutkan. Tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, setelah kamu melaksanakan tadi musyawarah tadi, keuntungan apa yang dapat kamu rasakan dari musyawarah ya dalam mengambil keputusan bersama? Iya, kalau kita mengambil keputusan bersama-sama itu akan mendapatkan keputusan yang sangat baik ya, karena tidak merugikan orang lain ya. Kemudian bagaimana cara menghormati pendapat temanmu? Nah, pada saat temanmu memberikan pendapat, bagaimana cara menghormatinya? Selanjutnya, apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu? Nah, apa yang akan terjadi kalau pendapat temanmu dihargai sama kita ya? Ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Silakan kalian isi ini berdasarkan pengalaman kalian melaksanakan musyawarah. Gampang sekali ya. Ayo mencoba, kita lanjutkan. Setiap kelompok telah memilih benda. Lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, aluminium, atau kaca? Nah, ini ya. Kalau daun jendela itu terbuat dari apa ya? Dari kayu bisa, dari aluminium. Ada dari aluminium. Ini juga ada kacanya ya. Untuk memecahkannya, selidiki bersama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Nah, untuk menentukan ini baiknya dibuat dari apa, maka kita harus melakukan penelitian ya, atau penyelidikan ya. Langkah-langkahnya bagaimana? 1. Nah, ini dia langkahnya. Tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Nah, kamu harus menentukan dulu bendanya apa.
yang akan kamu selidiki. Kamu gak usah jauh-jauh ya, lihat aja yang ada di sekitar kamu. Kemudian yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan contoh seperti pada nomor 1. Ini ya contohnya. Ini nama bendanya, daun jendela terbuat dari bahan kayu ada, aluminium ada. Kelebihannya, dari bahan tersebut kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Kekurangan, dapat terkena rayap, kurang mudah terbakar. Kalau dari aluminium, kelebihannya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Kekurangannya tidak tahan benturan keras ya, kalau aluminium itu ya. Nah, selanjutnya kamu boleh mencari benda-benda yang lain, terus kamu selidiki seperti contoh nomor 1 ini. Kita lanjutkan. Ayo menulis. Pilihlah satu benda yang telah kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut harus termuat dalam tulisanmu. 1. Penjelasan bentuk benda. Jadi kamu jelaskan bentuknya seperti apa, bulat misalnya atau kotak ya. Terus warnanya apa, misalnya merah, kuning, ukurannya misalnya 10 meter atau 2 meter atau 10 cm atau 5 cm ya. Kemudian kamu harus, dalam tulisan kamu harus menjelaskan juga atau menerangkan juga tentang fungsi benda itu ya. Misalnya sendok terbuat dari logam ya, bentuknya misalnya panjang gitu kan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk makan ya, perlengkapan makan. Kemudian yang ketiga, alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut. Alasannya kenapa memilih bahan itu. 4. Menyebutkan kelebihan bahan tersebut. 5. Menyebutkan kekurangan bahan tersebut. Nah, silakan dari hasil penelitian tadi kamu uraikan di sini ya. Dari bentuknya, dari fungsinya, dari alasan kamu memilih benda tersebut, terus menyebutkan kelebihannya, juga menyebutkan kekurangannya. Ayo mencoba. Meteran gulung disebut juga meteran saku ya, yang seperti ini nih, yang suka dipakai oleh bapak tukang bangunan ya. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan pekerja bangunan atau tukang kayu. Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Nah, Siti akan melakukan menata ulang kamar tidurnya ya anak-anak. Sebelum menata, Siti mengukur kamarnya seperti ini ya. Bantulah Siti menemukan ukurannya. Nah, ini ada 254 cm. Itu berapa meter dan berapa sentimeter ya. Seperti kemarin ya, kita pernah membahasnya ya. Seperti kemarin kita pernah membahasnya. Nah, maka Bapak akan kasih contoh bagaimana cara mengerjakannya. Misalnya ini yang A ya soalnya. Yang A itu 254 cm. Nah, itu berapa meter ditambah berapa sentimeter. Caranya bagaimana? Kita uraikan dulu ya. 254 cm itu sama dengan 200 cm ditambah 54 cm. Maka kita tinggal masukkan ke soalnya ya, berapa meter ditambah berapa sentimeter ya kan. Nah, kita ingat ya, 1 meter itu sama dengan 100 cm ya. Kita ingat ini ya. Nah, maka
200 cm berarti adalah 200 dibagi 100 ya. Maka sama dengan 2 meter. Nah, karena ini sudah cm, ini sisanya berarti langsung aja 54 cm. Jadi isinya adalah 2 meter ditambah 54 cm ya. Seperti itu ya anak-anak. Silakan kalian teruskan mengisi soal ini. Nah, kemudian ini tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada ya. Kamu cari ukuran yang sesuai yang diperlukan oleh tukang. Tinggal kamu checklist apakah yang ini, atau yang ini. Kemudian kain yang dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai kebutuhan. Ini juga sama ya. Kalian cari kain yang berukuran 2 meter. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Bapak harapkan kalian bisa memahami apa yang Bapak jelaskan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.